Secara resmi nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Petri dan Bapak Is dari BKN, dan kami juga berarti mohon pamit karena ada pekerjaan lain. Dengan mengucapkan Bismillah, orientasi ini kami buka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua SNSI. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi CPNS atau P3K yang ada di sini. Untuk acara selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada narasumber untuk yang akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Delina. Pada Bu Delina, kami persilakan. Dimanapun kita bekerja ini, sebagai bawahan harus loyal terhadap. Kalau dulu ada eselon 4, eselon 3, eselon 2, kita harus loyal, harus saling menghargai. Kami dulu jadi PNS, salah satu yang harus dijaga rahasia, kepercayaan pimpinan, apalagi kepercayaan jabatan dan negara. Mungkin itu perlu kita perhatikan. Dan itu adaptif itu kita cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Jadi memang kita harus cepat, apalagi sekarang ID berbasis ID, kita harus cepat. Mungkin ada pembekalan CPNS dan P3K formasi tahun 2021. Dan tak lupa pula kita sampaikan salawat beriring salam untuk junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, Bapak Iwan Ridwan SH MSI. Yang kami hormati Bapak dari BKN, narasumber Iswahyudi SEMSI. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Ibu Sri Petri Haryati SPD dari Kesbangpol. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu ASN yang berbahagia pada pagi ini sebenarnya udah minggu yang lalu kami ingin menyerahkan SK. Tapi sebelum itu kita menyesuaikan jadwal dari pimpinan kita Pak Gubernur. Jadi beliau berkenan besok hari, maka itu hari ini kita adakan pembekalan yang nanti akan disampaikan oleh BKN Kanrek 12 Pak Is dan dari Kesbangpol Ibu Sri Petri. Baik, untuk pembukaan kita singkat aja. Kita perlu ketahui bahwa ASN itu ada dua, PNS dan P3K. Dan sesuai dengan portfolio dari Pak Jokowi, jadi panduan berpikir, bertutur dan berperilaku kita adalah ASN ini harus berakhlak. Di dalam sisi agama juga kita hidup harus berakhlak. Tapi akronim dari berakhlak itu yaitu berorientasi pelayanan,
Beretu A itu akuntabel, K nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A adaptif, dan kolaboratif. Jadi memang di samping dari employer branding ASN sebelumnya, yaitu sebelum berakhir ini kita ada branding lain Juli 2021. Baik, untuk berakhlak lagi memang ada pengertiannya. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Jadi kita wajib memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kita seorang pelayan. Cuti apa saja? Cuti melahirkan, cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting, cuti luar tanggungan negara, cuti besar, cuti nggak ada cuti belajar. Ada cuti yang bisa didapat oleh PNS. Kalau P3K berapa cuti? Beda, sudah beda. Berapa? Kalau PNS 7, P3K itu hanya dapat 4. Separuhnya, alhamdulillah. Cuti sakit, cuti melahirkan, cuti tahunan, cuti bersama. Cuti bersama? Tidak. Iya, betul. Cuma 3 berarti. Cuti luar tanggungan negara tidak dapat. Kenapa? Itu CLTR itu bisa sampai 3 tahun. Masa ya kontrak 2 tahun cuti 3 tahun? Tidak mungkin, ya kan? Cuti besar minimal itu 6 bulan, kan bisa. Jadi berbeda. Oke, cuti penyelenggaraan 4. PNS apa? 7. Bersama. Gimana? Cuti bersama. Cuti bersama. Yang dapat CAP, cuti alasan penting. Belum ada regulasi khusus yang mengatakan bahwa akan dapat pensiun lumayan. Artinya, memang ada beberapa kali saya ikut Zoom dengan PD Taspen yang mengurus masalah pensiun dan JHT itu. Memang akan dibuat sebuah produk khusus P3K. Tapi saya belum tahu apa outputnya apa. Karena pada dari hasil mereka pemaparan pertama itu lebih, kalau saya nilai lebih mendekati semacam asuransi. Pakai prudensial, maaf, hampir sama kayak Manulife, sama tunjangan pangan namanya. Ada lagi tunjangan jabatan, ada lagi kalau saya tunjangan lain-lain. Ada peraturan. Itu beda. Oke. Kalau misalnya tunjangan pangan, tunjangan beras berapa dapat satu orang? 10 kilo. 10 kilo beras. Berasnya apa? Nggak tahu saya berasnya apa. Tunjangan fungsional harusnya ada tunjangan tunjangan anak, tunjangan berpengaruh nggak ke golongan saya? Begitu harusnya. Runtutan pertanyaannya. Oke. Yang CPNS sudah ada yang S2? Selain yang profesi? Ada? Tidak ada? Sudah? 1? Ada lagi? Yang sudah S2? Tapi sekarang daftarnya S1? Gitu. Mbaknya apa? Sudah daftar S2 langsung? Oke. Yang sekarang mendaftar pakai S1 tapi sudah mengantongi ijazah S2. Ada? 1 saja? Oke. Kalau P3K sekarang kan golongan 9 pakai basicnya ijazah S1. Dia kalau SMA itu golongannya 5. B3 golongan 7, S1 golongan 9, S2 golongan 10. Golongan 10. Kalau sudah S2, apakah bisa langsung jadi golongan 10? Bisa? Enggak. Atau apakah P3K naik pangkat? Tidak. Atau kapan naik pangkatnya? Masa jabatannya Harusnya nih misalnya 3 hari itu dikasih. Kenapa banyak yang masih dikupas? Nah,
Langsung ya, kayak tadi Ibu tadi, kalau misalnya sudah punya S2, sekarang golongan 9, oke? Kalau mau jadi golongan 10, bisa dengan S2? Untuk sekarang tidak bisa. Tapi diakui nggak? Diakui. Boleh dipakai? Boleh. Dipakai nggak? Boleh. Boleh Pak? Oh, boleh. Gajinya? Kalau gaji semangat ya Bu ya. Kalau gaji tetap golongan 9. Gaji tetap golongan 9. Nanti saya sampaikan sampai dengan ini regulasi yang ada ya Bu, sampai dengan hari regulasi yang ada. Ketika nanti kontrak itu berakhir 2 tahun ke depan dan ingin diperpanjang kembali atau diperpanjang oleh daerah, kalau Ibu sudah punya S2, itu selama daerah tidak buka formasi untuk ijazah S2-nya, Ibu akan tetap pakai S1 dan golongan tetap golongan 9. Oke? Kalau itu percuma saya kuliah, nggak percuma kuliahnya, nggak ada yang percuma ketika kuliah. Oke? Saya sering didatangi oleh beberapa orang yang ketika kuliah itu setelah selesai kuliah ijazahnya itu bermasalah. Muncul statement percuma saya kuliah. Saya tidak ya, terima kasih kepada calon peserta calon ASN ya, CPNS dan P3K formasi 2021 di lingkungan Pemprov. Sekarang kita langsung masuk aja ya. Kita ada 3 narasumber dari BKN dengan Pak Iswahyudi di sebelah kanan saya ya. Jabatan beliau adalah analis kepegawaian muda, pangkat penata tingkat 1 3D. Dan di sebelah kiri saya narasumber dari Kesbang Pol Provinsi Riau dengan Ibu Sri Fitri Haryati SPD, jabatan Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, pangkat pembina 4. Narasumber kita yang ketiga dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dengan Mbak Yulia Razilianingsi, itu ada di bawah ya, sebelah kanan, juga sebelah kanan. Jabatan Analis Kepegawaian Media, pangkat penata tingkat 1 3D. Untuk sesi pertama ini mungkin kita persilakan dulu dari BKN kepada Pak Is, kami persilakan dengan waktu lebih kurang 1 jam. Mungkin kita diskusi aja ya Bapak Ibu. Pada Bapak kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh berdiri, boleh mau masuk tadi. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Yang di belakang rata-rata guru semua ya. Jadi izinkan kalau biasanya Bapak Ibu guru bercerita di kelas, hari ini izinkan saya bercerita. Oke? Sebelum kita mulai, saya ada sebuah hasil riset. Jadi disebuahkan cerita kaku. Begitu beralih menjadi P3K misalnya, dari awalnya regulasi berubah menjadi dispensasi. Betul. Kenapa dispensasi? Kalau pakai regulasi, mohon maaf, lebih dari setengah yang tidak bisa dimasuk. Kenapa? Banyak yang tidak relevan ijazahnya terutama, bukan usia. Itulah uniknya P3K. Berbeda dengan CPNS, kalau P3K mungkin juga pakai kontrak berapa tahun kontrakmu? 2 tahun saja. 2 tahun? Mau diperbanyak? Iya. Kalau CPNS tanpa kontrak, kalau P3K pakai kontrak. Berapa kontrak minimal? Kontrak minimal setahun, maksimal 5 tahun. Boleh. Jadi dari rentang itu boleh. Setahun minimal, maksimal 5 tahun. Tahun kemarin saya sempat, karena P3K ini sudah punya semacam organisasi keprofesian. Sudah ada korda-kordanya. Ada korda Pekanbaru, ada korda Provinsi Riau, ada korda Kampar. Pernah datangi saya ke kantor? Pernah ada lagi?
usulan pensiun dari khususnya terhadap pendidikan yang banyak pensiun. Guru-guru banyak pensiun, betul ya Bu? Khususnya PNS banyak pensiun. Sebenarnya salah satu corona efek juga ini juga. Kenapa? Begitu corona melanda, yang awalnya jumlah pegawainya banyak semua dirumahkan. WFA dan WFO. Di kami itu waktu pandemi itu yang ke kantor tuh hanya 10% saja. Sisanya bekerja dari rumah. Ini satu Bank Purba dengan jurusan agribisnis dan agronomiasi karena satu saya pertama itu sarjana peternakan. Yang timbul pertanyaan, sekolah kami sudah membuka jurusan agribisnis ternak unggas. Canang dari kepala sekolah, kemungkinan jurusan agribisnis ternak unggas akan ditutup dan akan dinaikkan dengan agribisnis ternak unggas. Apakah status saya akan hilang atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita sudah menjadi ASN P3K, kemudian ada buka CPNS, kebetulan saya S1 yang kedua kali yaitu PGSD dan kemudian S2-nya yaitu PGSD. Kalau seandainya ingin tes lagi PNS ataukah jurusan peternakannya atau di PGSD-nya, apakah boleh? Terima kasih. Baik, ada dua pertanyaan. Satu, sekarang S1 formasinya guru. Oke. Terus ada buka lagi apa namanya? Jurusannya tutup. Yang baru ya, yang baru. Apakah akan hilang? Tidak. Mau hilang apa enggak? Enggak Pak, kalau itu enggak hilang. Tetap jadi tidak mungkin menghilangkan seorang P3K ketika apa namanya mata pelajaran diganti dengan yang tidak. Jadi ya, satu tidak hilang. Nah, yang masalah yang kedua, P3K mengundurkan diri. siapa yang masih usia di bawah 35 tahun? Oke, usia masih di bawah 35 tahun. Sempat terpikir untuk mendaftar jadi CPNS mulai sekali? Ya. Itu ya, pertanyaan itu juga salah satu yang paling banyak yang ditanyakan. Pak, apakah boleh seorang P3K untuk mendaftar menjadi CPNS? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Saya kasih hadiah. Untuk jawabannya, kalau misalnya sekarang jawabannya bisa. Tapi Putus apa? hati-hati ya dengan kata tapi. Biasa setelah kata tapi ada mengecewakan. Jawabannya bisa mendaftar CPNS, tapi ada syarat yang mesti dipenuhi. Apa syaratnya? Syaratnya harus mengajukan surat pengunduran diri ke BPK. Terutama yang tadi sampaikan, selama menjadi khususnya P3K yang pertama itu tidak boleh pindah. Tidak boleh pindah. Yang P3K dari mana dia? Dari itu belakang ya. Oke. Berapa jumlah P3K boleh nih? Ya, segitulah. 194 orang. Guru, ada penyuluh juga Bu? Guru semua atau penyuluh juga ada? Guru semua, oke. Itu ya sama halnya dengan CPNS juga tidak boleh pindah. Kalau P3K sampai dengan durasi kontraknya habis itu tidak boleh pindah. Kenapa? Diikat oleh kontrak. Diikat oleh kontrak. Kalau CPNS berapa tahun boleh pindah? 5 tahun. 10? 10 atau 11? Cek lagi nanti. Setahu saya 10 tahun sejak
diangkat jadi PNS. Jadi berapa tahun? 11 tahun. Bukan 10 tahun ya. Bukan 10 tahun. Kalau ingin pindah boleh tidak? Boleh? Yang pindah dulu. Ada yang mau pindah? Mumpung ada saya di sini. Ada yang mau pindah? Ibu mau pindah kemana? Kenapa pindah ke lawan? Bisa pindah shopping sini? Ada yang mau pindah? Tidak? Ada yang mau pindah kemana? Sekolah asal? Asal itu di mana sekolahnya? Batam? Batan? Batan? Oh, Bekalis. Kalau misalnya P3K, satu diikat oleh kontrak. Sebenarnya kalau ketika P3K itu kemarin kan harusnya ketika pendaftaran itu hanya bisa mendaftar di sekolah asal. Awalnya begitu, betul ya? Awalnya hanya bisa mendaftar sekolah asal. Setelah itu banyak yang heboh karena tidak bisa mendaftar, dibuka lagi. Baru bisa mendaftar di sekolah lain. Oke? Kalau ibu tadi mau pindah ke Kepulauan, kenapa? Karena suami saya di Kepulauan. Bisa nggak suami pindah ke sini? Kenapa? Memang tidak boleh pindah, mohon maaf sama sekali. Yang bisa pindah kalau apa? Kalau sekolahnya dropping, regrouping, sekolah yang digabung. Tahu ya? Sekolah yang digabung itu kalau misalnya sekolahnya misalnya rombel dan kurang terus digabung, itu bisa. Selain itu tidak bisa. Kalau saya tetap ingin pindah di mana? Kalau pengen pindah paksa juga silakan. Pindah dengan rumah-rumahnya sekali. Artinya apa? Mohon maaf tidak bisa. Kontraknya berhenti. putus. Oke? Berarti dia yang CPNS. Ada yang mau pindah? Ada yang mau pindah? Tidak ada. Ya, di provinsi aja. Enak di provinsi. Oke? Iya. Jangan pindah di sini saja. Minimal 11 tahun. Oke? Minimal 11 tahun. Tetapi tetap ada yang pengen pindah. Tetap ada yang pengen pindah. Kami banyak yang usul masuk ke bagian itu yang CPNS tahun 2000 yang tidak boleh pindah minimal 10 atau 11 tahun itu baru dari tahun 2019. Di bawah 2019 tidak berlaku pasal itu. Di Permenpan pengangkatan formasi 2 pemahaman wawasan kebangsaan. Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika itu? Berbeda-beda namun tetap satu. Bahwa Indonesia itu betul-betul terdiri dari kelompok dan bersuku-suku bangsa. Nah, konsep Bhinneka Tunggal Ika kita berbeda-beda namun tetap satu. Nah, dari aspek apanya menegaskan pertama banyak sekali dari segi tadi dari segi norma-norma, yang kedua dari segi hukumnya di sini dalam Undang-Undang 45 itu di kewajiban kita itu cukup banyak, termasuk di sana itu ada di pasal 27, ada di pasal 28, pasal 30, pasal 31, pasal 31 dan lain-lain. Jadi nanti ini perlu dibuka lagi. Ini sebagai dasar nanti Bapak Ibu untuk melangkah. Ya, perlu dibuka lagi apa-apa saja di dalamnya. Nah, di pasal 27, di pasal 27 ayat 1 ini ada taat hukum dan taat asas. Contohnya yang tadi konsensus kita yang pertama itu adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi nanti di dalam beraktivitas jangan coba-coba melawan ideologi ini. Kita harus mengawal ideologi ini, harus menjaga ini. Selain mengimplementasikan ideologi kita sendiri, tetapi ideologi itu juga harus dikawal. Jangan pula kita menentang daripada ideologi Pancasila. Coba siapa yang hafal alinea keempat itu? Coba. Maka Alinea disusun keempat sebagai dasar negara kita. Dan ini tidak ada dari alinea lagi. Harus ya bahwa Pancasila merupakan dasar negara di negara kita. Ini tercermin termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kemudian
lagi sebagai pandangan 2021. Ya, semoga apa yang disampaikan narasumber bisa kita ambil dan terkait seperti yang disampaikan tadi narasumber kita yang terakhir tentang kinerja. Kalau memang belum ini memberi hari lagi ya tentang kinerja itu, silakan bertanya. Jangan masuk sendiri yang itu ya. Untuk perkembangan kita hari ini sampai ke sini. Sebelum Bapak Ibu pulang, nanti itu ada kontrak untuk yang P3K, ya. Ada kontrak untuk P3K yang harus ditandatangani. Sesuai kontrak Bapak Ibu berapa tahun? 5 tahun. Nanti kontraknya bisa dibawa pulang, Bapak Ibu baca dengan teliti apa isi kontraknya. Jika ada kesalahan tolong dikasih tahu. Bisa di grup P3K ya. Jangan di-share yang lain-lain ya Bapak Ibu. Terkait kontrak. Bu, nama saya salah. Bu, nama jabatan saya salah. Jangan ditanya, Bu, kenapa kontrak saya cuma 2 tahun? Jangan ditanya ya. Kalau tidak mau 2 tahun, kami buat 1 tahun. Ya. Nah, kedua, nanti kontraknya itu ada rangkap 2 yang di lembar belakangnya ada rangkap 2. Bapak Ibu kasih materai satu di nama Ibu, satu lagi di nama kepala BKD. Jangan dua-duanya di nama Ibu. Pengalaman kita tahun kemarin, dua-duanya di nama dia, pasang materainya. Ya, dan kontrak itu dibawa lagi besok. Besok kita masih ada acara itu penyerahan SK. Ya, penyerahan SK